Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tony Haryanto, yang akan senantiasa memberikan video-video motivasi, inspirasi, dan juga pengembangan diri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, mari simak video saya kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan ketika ingin sesuatu, atau mungkin memikirkan sesuatu, impian teman-teman, atau mungkin kedepannya teman-teman mau seperti apa? Pernah nggak teman-teman memikirkan sesuatu itu? Pasti pernah ya. Kita bayangkan misal kita ingin durian, buah durian. Buahnya enak, baunya harum, ya kan? Ketika kita ingin buah durian tersebut, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada saudara atau mungkin ada teman yang memberikan buah durian. Nah, kita pasti pernah merasakan hal seperti itu. Kemudian juga kita pernah mungkin bertanya tentang kabar dari teman kita satunya. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman kita yang si A, kemudian kita bertanya gimana ya kabarnya teman kita yang si B, gitu kan. Tiba-tiba si B datang. Nah, pernah kan kita merasakan panjang umur nih, baru juga diomongin. Pasti pernah merasakan seperti itu. Sebenarnya di dunia ini bagi saya pribadi itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Allah rencanakan. Nah, kemudian apa maksud dari semua itu? Jadi gini teman-teman, pikiran kita itu bisa memancing energi-energi bagi alam semesta. Jadi misalkan seperti tadi ya, buah durian. Misalkan kita ingin buah durian, terpikir dalam otak kita buah durian. Saya ingin merasakan, ingin memakan buah durian. Nah, itu alam semesta. Alam semesta itu jadi dia menarik semua energi-energinya kepada diri kita untuk memancing buah durian tadi agar mendatangi kita. Gak tahu bagaimana caranya, Allah yang sudah merencanakan semua itu. Nah, tiba-tiba buah durian itu bisa hadir di hadapan kita, lalu bisa kita santap, bisa kita makan. Nah, seperti itu. Teman kita tadi juga seperti itu. Jadi teman si A, kita ngobrol dengan si A, kemudian kita membicarakan si B, lalu kemudian si B datang. Itu seperti ada frekuensi ketika kita membicarakan si B, kemudian frekuensinya sama, kemudian si B itu bisa datang kepada kita, kepada kumpulan kita. Jadi gitu. Jadi sebenarnya hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita itu bisa sangat dahsyat melebihi apapun. Karena ciptaan Allah yang bernama otak atau pikiran ini Allah ciptakan begitu sangat luar biasa. Jadi kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jadi apapun itu, pikiran kita adalah cerminan bagaimana masa depan kita nantinya. Jadi hati-hati bagi teman-teman terhadap kekuatan pikiran. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dari kekuatan pikiran ini. Ketika kita berpikir untuk menjadi kaya, aku ingin menjadi kaya. Tapi ketika itu hanya dalam ucapan, tidak dalam pikiran kita masih misalkan dalam keadaan masih berkekurangan, masih punya banyak hutang, masih belum mempunyai penghasilan tetap, atau mungkin penghasilannya masih belum besar. Kadang pikiran kita menolak ketika kita ucapkan aku ingin kaya, aku ingin punya penghasilan 1 miliar, misalkan seperti itu. Tapi otak kita kadang menolak. Nah, inilah kesalahannya. Jadi sebisa mungkin ucapan itu disamakan dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah menyatu, pikiran kita sudah sesuai dengan apa yang kita ucapkan, insya Allah cepat atau lambat pasti alam semesta ini akan membantu kita. Gak tahu bagaimana caranya dia mengumpulkan energi-energinya untuk datang ke kita berupa kekayaan tadi. Nah, untuk itu jadi jika dikaitkan dengan sebuah doa, maka alangkah benar ketika kita berdoa meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa setiap hari, setiap waktu. Bahkan ada yang bilang
coba sebelum berdoa ditambahi dulu untuk baca sholawat, atau mungkin setelah sholat kayak gitu kan. Memang benar, jadi apa yang kita doakan, kita ucapkan, nah itu kan biasanya kan dalam hati, benar-benar dalam hati kita resapi, itu kan biasanya otak kita pun juga merasakan energi yang sama seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengucapkan, ucapan adalah doa. Nah, ucapan adalah apa yang kita pikirkan itu nanti pasti akan terjadi di masa depan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin berdoa ataupun ingin mengucapkan sesuatu, hati-hati. Ucapkanlah yang baik-baik seperti kita berdoa. Gak mungkin kita berdoa yang jelek-jelek kan? Nah, maka dari itu, ucapan pun seperti itu. Ucapkan yang baik-baik. Untuk itu, biasanya ketika kita sudah mengucapkan yang baik, pikiran kita juga harus positive thinking. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, setidaknya jangan sampai bertolak belakang. Jadi ucapannya baik, tapi pikirannya masih negatif. Kemudian pikirannya sudah positif, tapi ucapannya negatif, jelek-jelek, apa yang diucapkan tidak baik. Nah, hati-hati. Jadi otak dan ucapan kita, pikiran kita harus sama. Nah, positive thinking juga baik dari ucapan juga. Untuk itu, teman-teman, saya menyarankan bagi teman-teman yang mungkin saat ini memang sedang punya banyak hutang, kemudian mungkin ada teman-teman yang kena musibah, atau mungkin sedang sakit yang nggak sembuh-sembuh, kemudian apapun itu, mungkin teman-teman yang sedang terpuruk saat ini, tidak berpengaruh pada masa depan jika kita mengucapkan dan juga berpikiran secara positif. Nah, maka dari itu, apapun kondisi Anda saat ini, tetap berpikir positif, ucapkan yang baik-baik. Insya Allah nanti rezeki pasti akan datang. Insya Allah nanti pasti Allah akan memberikan cara-caranya dengan berbagai cara, melalui orang lain atau mungkin melalui dengan peluang-peluang yang lain. Itu insya Allah pasti nanti Allah akan bantu. Jadi tetap tanamkan pikiran positif, ucapan-ucapan yang baik, dan juga mungkin doa-doa ditambah amal-amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa merasakan apa yang selama ini teman-teman inginkan, apa yang saat ini teman-teman impikan nanti untuk kedepannya. Ya, untuk itu, jadi teman-teman jangan lagi berburuk sangka, jangan lagi berpikir negatif, berucap yang tidak baik. Teruslah untuk berkata yang baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan dari video ini bisa teman-teman ambil manfaatnya, teman-teman bisa belajar untuk bisa selalu berpikir positif. Itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.